Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita masuk lagi untuk seri metodologi penelitian kualitatif. Kali ini kita akan bicarakan tentang grounded theory. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal studi kasus, fenomenologi, kemudian etnografi. Dan hari ini kita akan bahas tentang apa itu pendekatan kualitatif untuk grounded theory. Baik, teman-teman sekalian. Jadi dalam konteks penelitian kualitatif, sesungguhnya grounded theory ini mendasari proses penelitian pada fenomena sosial sebagai realita yang harus diberi makna. Jadi mendasarkan pada peristiwa, pada fenomena, dan kemudian diberikan atau dilekatkan makna di dalamnya. Nah, makna realita itu hanya dapat dipahami jika kita sebagai peneliti, gitu ya, itu mengamati secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa itu. Dengan mencermati peristiwa, dengan mendalami peristiwa, gitu ya, dengan mendalami pengalaman, maka makna dari realita itu kemudian bisa kita rumuskan. Nah, di dalam penelitian grounded theory ini, peneliti yang tentu saja merupakan bagian dari penelitian sosial yang dilakukan secara induktif melalui pengumpulan data lapangan yang kemudian berakhir dengan konsepsi atau sebuah teori yang tersusun secara sistematis. Jadi kita melakukan penggalian data empiriknya di lapangan, kemudian diakhiri dengan membangun satu konsepsi atau membangun sebuah teori yang tersusun secara sistematis. Dasar dari grounded theory ini, teman-teman sekalian, adalah pada data yang dijadikan bahan eksperimentasi, gitu ya. Jadi datanya itu menjadi bagian dari eksperimentasi untuk membangun kerangka penjelasan terhadap objek yang diteliti. Nah, di dalam konteks ini, keunikan dari penelitian grounded theory ini adalah ada pada komitmen dari peneliti, gitu ya, untuk kemudian menemukan teori melalui kontak dengan dunia sosial dan menolak teorisi atau teorisasi dari konsep yang ada. Jadi ini tentu menarik ini kalau kita diskusikan, gitu ya. Jadi keunikan dari penelitian dengan grounded theory ini, peneliti harus memberikan komitmennya untuk menemukan teori, tapi di saat yang sama kemudian menolak teori ataupun konsep yang sudah ada sebelumnya. Karena itu yang kemudian mau dibuktikan dan akan dibangun sebagai sebuah teori yang baru. Nah, ini bukan berarti peneliti tidak berangkat dari konsep teoritik atau konsep atau teori atau proposisi sebagai panduan dalam kerja-kerja lapangan, gitu ya. Tapi dalam konteks ini peneliti harus memiliki konstruk awal dengan dugaan. Nah, kalau dalam kuantitatif ini disebut sebagai hipotesis, gitu ya, dalam mengumpulkan data-data dan membuat analisisnya. ini kenapa kemudian grounded theory ini menarik misalnya untuk dipakai di dalam konteks penelitian psikologi. Nah, teman-teman sekalian, di dalam grounded theory, gitu ya, ini ada beberapa hal yang kemudian perlu kita cermati. Ini menurut teorinya Dresser dan Strauss. Yang pertama, grounded theory ini merasionalisasikan teori. Jadi teori yang digunakan akan menjembatani kesenjangan antara penelitian teoritis dengan penelitian empiris. Jadi merasionalisasikan teori yang ada menjadi penjembatan antara konsep dengan fakta empirisnya. Yang kedua, ini merumuskan logika dan ciri khas dari grounded theory. Dari fakta-fakta di lapangan, ini kemudian coba kita susun secara sistematis. Dan tentu harus
ada sebab akibatnya, logiknya harus ketemu juga di sana. Kemudian melegitimasi penelitian kualitatif. Grounded theory ini menjadi legitimator gitu ya, menjadi bagian yang melegitimasi bagaimana pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif itu juga membangun atau merumuskan teorinya. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, grounded theory ini memang dirancang sebagai alat bantu bagi peneliti kualitatif atau peneliti sosial lainnya agar dapat memproduksi teori. Sekali lagi, agar dapat memproduksi teori yang secara konseptual sangat padat, sangat kempel gitu ya, bahasa Jawanya kempel, sehingga teori yang dijejali dengan berbagai macam hubungan konseptualnya. Maka kalau kita lihat misalnya Strauss dan Rabin ini mendefinisikan bagaimana grounded theory ini, dimulai dengan teori dan data tentu saja, kemudian di grounded, baru kemudian dieksplanasi, dianalisis modelnya akan seperti apa gitu. Lalu teman-teman sekalian, ada 4 kriteria pokok dari grounded theory. Yang pertama tentu saja adalah generality gitu ya. Ini di mana hipotesis disusun dari hubungan antara konsep dengan antar konsep gitu ya, hubungan antar konsep yang diterapkan di dalam sebuah kondisi sosial, karena hipotesis itu sudah menjadi tesis. Jadi hipotesis ketika dibuktikan itu tentu saja akan menjadi sebuah tesis. Jadi ada nuansa, ada upaya untuk mengeneralisasi dari data-data empirik yang ada. Yang kedua ini bersifat kendali gitu ya. Jadi teori itu dapat digunakan sebagai alat kendali atau alat kontrol atas perlakuan kita terhadap fenomena tertentu. Yang ketiga ini soal kesesuaian atau fit gitu, ada kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada. Apakah teori-teori yang akan kita grounded itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita, atau sesuai dengan data-data empiriknya. Ini yang harus menunjukkan kesesuaiannya. Yang keempat, tentu saja yang perlu dipahami adalah dengan apakah kemudian dapat dipahami dan logis gitu ya, yang bukan hanya menggambarkan orang-orang yang diteliti sebagai sebuah informan, tetapi meliputi orang-orang yang berada di luar informan. Ini 4 kriteria pokok dari pendekatan grounded theory. Kita lihat bagaimana ciri-ciri dari grounded theory. Yang pertama, seorang peneliti dalam beberapa khasanah literatur itu disebutkan bahwa seorang peneliti tidak perlu ahli gitu ya dalam bidang yang diteliti, cukup sekedar mempunyai pengetahuan dasar tentang perkara atau hal yang hendak diteliti supaya paham jenis dan format datanya yang hendak dikumpulkan. Ini yang pertama, menarik gitu ya. Yang kedua merupakan teori data yang menyusun teori yang berorientasi pada tindakan atau interaksi sesuai untuk mengkaji penelitian tentang perilaku. Yang ketiga, ini memenuhi 4 kriteria tadi soal kesesuaian, kemudian bisa difahami, keumuman atau generality, dan pengawasan atau kontrol. Nah, kemampuan peneliti untuk kemudian memberi makna terhadap suatu data, suatu peristiwa empirik gitu ya, atau peristiwa-peristiwa sosial, itu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang teori, dipengaruhi oleh pengalaman dia sebagai peneliti, dipengaruhi oleh bacaan peneliti terhadap literatur-literatur yang ada, dan penelitian di dalam bidang yang berkaitan. Ini ciri-ciri dari pendekatan grounded theory. Yang lain misalnya, penyusunan teori itu dilakukan dengan analisis data secara induktif.
Jadi bukan menggunakan deduktif seperti analisis yang dilakukan pada penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi kalau grounded theory itu modelnya induktif, sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, yang berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deduktif. Nah, induktif dalam hal ini tentu saja melibatkan pengumpulan data gitu ya, kemudian analisis, kemudian pencatatan, tafsir, kemudian tentu saja penarikan kesimpulan. Nah, bagi dalam penelitian ini gitu ya, peneliti tidak bermula dari suatu teori atau menguji teori seperti halnya kuantitatif, tetapi menguji suatu data gitu ya, kemudian membentuk teori. Ini memerlukan prosedur yang sistematik. Ini sudah kita bicarakan di bagian awal tadi, bahwa grounded theory itu menjadi legitimasi dari penelitian kualitatif untuk menyusun sebuah teori. Nah, peneliti ini kemudian membentuk konstruksi dan menghubungkan secara konseptual gitu ya, teori dari data yang dikumpulkan, bukan dari teori yang sudah ada. Jadi ketika membentuk bangunan konstruksi itu menghubungkan teori dari data-data gitu ya, atau membangunkan teori dari data-data yang dikumpulkan, bukan dari teori-teori yang sudah ada. Oke, lanjut. Bagaimana prosedur penyelidikannya? Yang pertama tentu saja melibatkan pandangan orang di dalam pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Artinya ini pengalaman-pengalaman dari subjek atau informan yang menjadi bagian integral, bagian utuh di dalam penelitian kita. Kemudian tentu saja berpengetahuan dalam menilai seseorang dan membawa pengalaman sendiri di dalam penelitian sehingga melibatkan diri di dalam penelitian itu. Nah, kita sebagai peneliti grounded theory tentu saja harus terlibat di dalam penelitian, di dalam lokasi, di dalam peristiwa yang akan diteliti. Maka peneliti ini berinteraksi atau melakukan satu proses sebagai respon terhadap fenomena yang sedang diteliti. Karena itu, teman-teman sekalian, data penelitian dari grounded theory ini tentu saja adalah pengumpulan yang data-data gitu ya, dari lapangan. Ini melakukan beberapa kali kunjungan lapangan, observasi dan seterusnya, kemudian menghubungkan dengan berbagai kategorisasi informasi. Nanti kita lihat ada terkait dengan cara pengkodingan gitu ya, ada open coding, ada selective coding, dan axial coding. Ini tiga tahapan yang harus dilakukan ketika kita berhubungan dengan data-data yang kita peroleh. Kemudian merumuskan teori atau hipotesis atau gambaran teori ini menurut Creswell, dan teori itu kemudian dikembangkan dalam bentuk pernyataan atau naratif yang kemudian menafsirkan gambaran atau hipotesis yang sudah dirumuskan di awal. Kalau kita cermati teman-teman sekalian, maka kaidah analisisnya semacam ini ya. Jadi mengumpulkan data, kemudian dari hasil wawancara dan hasil observasi, misalnya data di transkrip ya, kemudian ada dikembangkan dalam bentuk inisial, kemudian kategorisasi yang saturasi gitu ya. Saturasi itu yang kempel, kalau bahasa Jawanya itu kempel gitu ya. Kemudian mendefinisikan kategori-kategori yang kempel itu tadi, kemudian membangun satu teoretik samplingnya, kemudian dirumuskan dalam axial coding menjadi teoretik interaksi gitu ya. Interaksi, kemudian ada grounding teori, kemudian ada filling in the gap, menyusun kira-kira dari grounding teori yang sudah kita rumuskan dengan gap teori yang kita pakai di awal itu bagaimana, baru kemudian kita bisa membangun apa yang disebut sebagai grounded teori.
Nah, kaidah analisisnya tentu saja ini seperti halnya penelitian-penelitian kualitatif pada umumnya, ini mengumpulkan data, kemudian mentranskrip gitu ya, kemudian mendeskripsikan inisialnya, kemudian membangun saturasi kategorinya gitu ya, kemudian defining kategorinya, sampai kemudian menyusun filling in the gap dan tadi yang kita diskusikan di bagian sebelumnya, ini merumuskan grounded teorinya. Kalau kita cermati teman-teman sekalian, tentu saja model analisisnya ada 3 bagian ini. Ini open coding, kemudian ada selective coding, dan kemudian ditutup dengan axial coding atau pengkodean berporos gitu ya. Ini gambaran singkat teman-teman sekalian berkaitan dengan teknik atau pendekatan grounded theory. Tentu kita nanti akan bicarakan lebih detail, lebih lanjut bagaimana proses penggalian datanya, proses analisisnya, dan seterusnya. Sampai di sini teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan secara lanjut. Terima kasih teman-teman sekalian. Silahkan disimak gitu ya, dipelajari sekali lagi. Dan kita akan ketemu di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan salam.